Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita tuturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau lah kita dapat menikmati indahnya iman serta Islam hingga saat ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiratnya, yaitu untuk dosen penguji utama saya, Pak Slamet Widodo, serta penguji kedua saya, Bu Sumiatina. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing utama saya, Pak Ferry Juniardi, dan dosen penguji kedua saya, Bu Elsa Trinity. Nah, di sini presentasi sidang saya dengan judul Pengaruh Aktivitas Perdagangan dan Pemukiman terhadap Kinerja Ruas Jalan Profesor M. Yamin, Kota Pontianak. Presentasi sidang saya terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, terdiri dari 5 subbab, bab kedua tinjauan pustaka, terdiri dari 4 subbab, bab 3 metodologi penelitian, terdiri dari 6 subbab, dan selanjutnya bab 4 pengumpulan data dan analisis, dengan 5 subbab, bab kelima kesimpulan dan saran dengan 4 subbab. Pertama, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan latar belakangnya yaitu Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat mempunyai banyak aktivitas pendidikan, perkantoran, serta perdagangan. Dengan adanya aktivitas tersebut, maka diperlukan adanya prasarana jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas. Peningkatan jumlah penduduk, jumlah kendaraan, serta aktivitas di Kota Pontianak menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang sangat bergantung pada transportasi jalan raya. Masalah ini muncul karena adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kepemilikan kendaraan dan pertumbuhan prasarana jalan. Hambatan di tepi jalan juga seringkali terkait adanya aktivitas sosial dan ekonomi di tepi jalan, yang menyebabkan kinerja jalan mengalami penurunan. Contoh nyata dari penurunan kinerja jalan akibat aktivitas masyarakat tersebut terjadi di Jalan Profesor M. Yamin. Setiap hari pada jalanan tersebut terdapat aktivitas perdagangan dan pemukiman yang sangat mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga mengalami permasalahan lalu lintas seperti tingkat tundaan pada jam-jam sibuk. Untuk mengatasi masalah tersebut yang akan semakin padat dan keperluan di masa yang akan datang, maka perlu adanya studi penelitian sebagai upaya untuk mengetahui kinerja ruas jalan tersebut. Nah, sini ada rumusan masalah terdiri dari 2 bagian, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat hambatan samping dari kegiatan perdagangan dan pemukiman. Yang kedua, bagaimana dampak kegiatan perdagangan dan pemukiman terhadap ruas jalan Profesor M. Yamin tersebut. Batasan masalah, lokasi penelitian, wilayah studi, dan pengambilan data dibatasi hanya sepanjang dari bundaran ruas jalan Profesor M. Yamin sampai plus minus melewati 100 meter minimarket Citra Niaga. Yang kedua, perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan MKJI 1997. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas analisa biaya, tidak membahas persimpangan dan lahan parkir. Tujuan penelitian yang pertama, identifikasi aktivitas perdagangan dan pemukiman di wilayah studi. Yang kedua, menilai kinerja ruas jalan Profesor M. Yamin kondisi tahun 2020, yang dimana saya melakukan penelitiannya pada akhir tahun lalu, dan perkiraan untuk yang akan datang di tahun 2025 atau 5 tahun ke depan. Yang ketiga, rekomendasi atau solusi perkembangan ke depannya di wilayah sekitarnya. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam penanganan masalah ruas jalan Profesor M. Yamin jika terjadi di masa yang akan datang. Kedua, dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka bab 2. Pendahuluan. Dalam perancangan, perencanaan, dan penetapan berbagai kebijaksanaan sistem transportasi, teori pergerakan arus lalu lintas memegang peranan yang sangat penting.
Kemampuan menampung arus lalu lintas sangat bergantung pada keadaan fisik dari jalan tersebut, baik kualitas dan kuantitas secara karakteristik operasional lalu lintasnya. Suatu peningkatan dalam volume lalu lintas akan menyebabkan berubahnya perilaku lalu lintas. Secara teoritis, terdapat hubungan yang mendasar antara volume dengan kecepatan serta kepadatan. Hubungan antara kecepatan dan arus lalu lintas ini dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan nilai matematis dan kapasitas jalan untuk kondisi yang ideal. Hubungan antara kecepatan dan volume lalu lintas secara mendasar dapat dinyatakan sebagai berikut. Apabila arus lalu lintas pada suatu ruas jalan bertambah, maka kecepatan pada ruas jalan tersebut berkurang. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang terdapat dalam ruang yang diukur dalam satu jalur interval tertentu. Biasanya didasarkan pada kondisi arus lalu lintas rencana jam sibuk. Nilai arus lalu lintas mencerminkan komposisi lalu lintas dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang atau SMP. Semua nilai arus lalu lintas diubah menjadi satuan mobil penumpang dengan menggunakan ekuivalensi mobil penumpang yang diturunkan secara empiris untuk tipe kendaraan berikut. Yang pertama ada kendaraan ringan, dalam kurung LV, termasuk mobil penumpang, minibus, pick-up, dan jeep. Yang kedua ada kendaraan berat, yaitu HV, termasuk bus dan truk. Dan yang ketiga ada motor, yaitu MC. Nah, di sini ada beberapa tabel untuk penentuan arus lalu lintasnya. Pertama ada tabel 2.1 MP untuk jalan perkotaan tak terbagi, tabel 2.2 MP untuk jalan perkotaan terbagi dan satu arah. Selanjutnya, kapasitas ruas jalan. Kapasitas didefinisikan sebagai arus lintas yang dapat didukung pada ruas jalan kendaraan tertentu. Berdasarkan standar dari Departemen Pekerjaan Umum dalam MKJI 1997, kapasitas jalan dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu bisa dilihat pada di halaman bawah ini. Selanjutnya, sini ada tabel 2.4 kapasitas dasar, tabel 2.5 faktor penyesuaian kapasitas untuk memisah arah, tabel 2.6 faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota. Selanjutnya tabel 2.7 faktor penyesuaian kapasitas lebar jalur lalu lintas, tabel 2.8 faktor kapasitas jalan untuk hambatan samping jalan dengan curb atau bahu jalan. Nah, selanjutnya hambatan samping. Hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja lalu lintas yang berasal dari aktivitas samping segmen jalan. Hambatan samping yang umumnya sangat mempengaruhi kapasitas jalan adalah pejalan kaki, kendaraan parkir atau berhenti, kendaraan tak bermotor seperti becak, sepeda, kendaraan masuk dan keluar fungsi tata guna lahan di samping jalan. Kelas hambatan samping telah dikelompokkan dalam 5 kondisi, yaitu sangat rendah hingga sangat tinggi. Di sini ada tabel 2.9 untuk faktor dan tipe kejadian hambatan samping, tabel 2.10 untuk kelas hambatan sampingnya. Selanjutnya ada derajat kejenuhan, merupakan arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Berdasarkan standar dari Departemen Pekerjaan Umum dalam MKJI 1997, nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak, yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, itu DS sebagai derajat kejenuhan, Q sebagai arus lalu lintas, serta C sebagai kapasitas. Yang keempat ada tingkat pelayanan jalan atau kinerja lalu lintas, yaitu loss. Adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui bahwa karena rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan yaitu bagi berikut, yaitu loss sama dengan V per C, yaitu volume dibagi kapasitas. Nah, di sini ada tabel 2.11 yaitu klasifikasi tingkat pelayanan jalan, tabel 2.12 yaitu karakteristik tingkat pelayanannya. Selanjutnya ada pertumbuhan lalu lintas. Untuk mengetahui jumlah lalu lintas di masa yang akan datang, dapat dicari dengan metode bunga majemuk dengan rumus berikut. LHR N kecil sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikali LHR 0. Di mana LHR adalah lalu lintas harian rata-rata, I adalah perkembangan lalu lintas, dan
N sama dengan jumlah tahun rencana, yaitu 5 tahun ke depan. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pontianak dengan mengambil lokasi penelitian di ruas jalan Profesor M. Yamin. Nah, sebagai bahan studi kasus disebabkan yang pertama, di sepanjang jalan Profesor M. Yamin terdapat kawasan perdagangan serta kawasan pemukiman yang cukup padat. Yang kedua, aktivitas kawasan cukup ramai dan banyak dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai roda 6. Yang tiga, penelitian yang dilaksanakan di jalan Profesor M. Yamin di sepanjang dari bundaran sampai melewati kurang lebih 100 meter minimarket Citra Niaga. Dapat dilihat di gambar di sini bahwa kawasan pemukiman terlihat sangat padat di ruas jalan tersebut. Nah, sini ada diagram alir penelitian dari awal hingga selesai. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah data primer yang didapat dari hasil survei lapangan dan data sekunder dari instansi terkait. Pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung, yaitu yang dilakukan secara survei pada saat penelitian. Data sekunder yaitu data yang saya dapatkan dari instansi-instansi terkait untuk membantu memudahkan penelitian saya. Waktu penelitian dibagi menjadi 3 hari, yaitu pada hari Sabtu, pada hari Minggu, serta pada hari Selasa, dengan waktu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Serta ada peralatan penelitian. Yang pertama yang digunakan adalah counter sebagai penghitung jumlah volume lalu lintas. Yang kedua, kamera berfungsi untuk mendokumentasikan survei dan membantu untuk menghitung volume lalu lintas. Yang ketiga, ada meteran digunakan untuk mengukur jarak geometri jalan yang diteliti. Yang keempat, ada formulir pengisian data survei. Yang kelima, ada jam tangan atau handphone sebagai stopwatch untuk mengukur kecepatan kendaraan. Yang keenam, petugas pengamat, yaitu tenaga survei. Metode teknis pengambilan data. Yang pertama ada data volume lalu lintas. Pengumpulan data volume lalu lintas atau jumlah kendaraan yang lewat pada garis pengamatan dilakukan dengan cara mencatat semua kendaraan yang melewati pos pengamatan atau segmen. Selama waktu pengamatan dibantu dengan pemakaian alat hitung manual atau counter. Pencatatan dilakukan untuk setiap interval 15 menit selama dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Data kecepatan kendaraan. Pengumpulan data kecepatan kendaraan di lokasi penelitian dilakukan dengan cara menggunakan metode kecepatan ruang, yang dilakukan dengan cara mengatur waktu perjalanan antara dua titik tunggal jalan yang telah ditentukan. Kemudian, catatan kecepatan kendaraan dilakukan untuk mengukur kecepatan, dibatasi pada jarak per 70 meter untuk setiap segmennya, yang dilakukan per 15 menit juga, untuk mengikuti arus kendaraan untuk masing-masing arah. Metode teknis pengambilan data. Data yang ketiga ada data geometrik jalan. Pengumpulan data geometrik jalan dilakukan dengan mengukur panjang segmen jalan yang diteliti, kemudian menentukan bagian per segmen, dan mengukur lebar jalan serta lebar bahu jalan. Yang keempat ada data hambatan samping. Pelaksanaan survei untuk pengambilan data hambatan samping dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas samping jalan atau di bahu jalan yang terjadi selama waktu pengamatan. Survei hambatan samping dilakukan dengan cara menghitung langsung setiap tipe kejadian per 200 meter pada lajur jalan yang diamati. Kejadian yang dicatat adalah jumlah kendaraan parkir di pinggir jalan, jumlah kendaraan tidak bermesin atau kendaraan lambat seperti sepeda, becak, atau mobil dan motor yang berjalan pelan, dan pejalan kaki, serta kendaraan keluar masuk dari tempat kegiatan di ruas jalan tersebut. Survei juga dilakukan selama 12 jam, dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Pengolahan data. Yang pertama, data dilakukan dengan memperhitungkan data yang didapat dari survei yang telah dilakukan. Selanjutnya, di sini ada bagan untuk analisis hambatan samping, bagan analisis volume lalu lintas, serta bagan analisis kinerja ruas jalan.
Yang kedua ada analisis data. Untuk penganalisaan data dan pembahasan dilakukan untuk menilai pertama ada karakteristik hambatan samping, kemudian untuk kendaraan parkir berupa kendaraan parkir di depan kawasan pertokoan, badan jalan. Yang C, kendaraan berhenti untuk menurunkan penumpang di bawah jalan. Penganalisaan selanjutnya yaitu menganalisis kecepatan kendaraan tergantung hambatan samping yang dilakukan di daerah sekitar ruas jalan tersebut, serta penganalisaan kecepatan kendaraan tak terganggu hambatan samping dilakukan pada ruas jalan yang jauh dari penggangguan akibat hambatan samping di ruas jalan Profesor M. Yamin. Selanjutnya bab 4, kumpulan data dan analisis. Gambaran umum Kota Pontianak. Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dikenal sebagai kota Katulistiwa karena dilalui oleh garis Katulistiwa. Kota Pontianak sendiri terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Jumlah kota Pontianak pada tahun 2019 diperkirakan sebanyak 646.661 jiwa, di mana untuk setiap kilometer persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.998 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar, yaitu dihuni oleh 10.937 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan wilayah kecamatan yang kepadatannya paling kecil adalah Pontianak Utara dengan tingkat penduduknya sebesar 3.502 jiwa per kilometer persegi. Nah, di sini ada denah untuk lokasi penelitian yang saya lakukan. Yang di sini adalah segmen 1 karena ada Pasar Kuning sebagai pusat perdagangan dan banyak pusat pemukiman di sekitaran segmen 1. Segmen 2, Indomaret sebagai pusat perdagangan utama yang saya tinjau. Serta di sekitar sini banyak pusat perdagangan seperti toko baju, toko pakaian, toko sepatu, dan sebagainya macamnya, serta banyak pusat pemukiman di sekitar sini. Di segmen 3, minimarket Citra Niaga sebagai pusat perdagangan utama yang saya tinjau, serta di sini banyak toko-toko pakaian juga, dan di sekitar sini juga banyak tingkat pemukimannya. Nah, survei geometrik jalan. Survei saya lakukan pada pukul 12.00 yang diambil menggunakan meteran. Nah, di sini ada data survei saya, yaitu di segmen 1 2/2 TT dengan panjang jalan 100 meter, lebar jalan 11,45 meter, bahu jalan kiri 1,6 meter, serta bahu kanan jalan 0 meter. Segmen 2 masih dengan tipe jalan yang sama, dengan panjang jalan yang sama yaitu 100 meter, lebar jalan 12,57 meter, bahu jalan kiri 1,2 meter, dan bahu kanan jalan yaitu 2,1 meter. Di segmen 3, tipe jalan dan panjang jalan masih sama, sedangkan lebar jalannya 13,33 meter, bahu jalan kiri 0 meter, serta bahu jalan kanan 1,25 meter. Nah, di sini ada potongan melintangnya. Yang ini potongan melintang segmen 1, segmen 2, serta segmen 3. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu segmen atau penampang tertentu pada ruas jalan dalam satuan waktu tertentu, dan volume kendaraan diperoleh dari hasil survei lapangan yang dibutuhkan untuk mengetahui derajat kejenuhan kendaraan pada wilayah penelitian. Komposisi lalu lintas merupakan segala objek yang menyebabkan terbentuknya kegiatan berlalu lintas. Komposisi lalu lintas jalan, ruas jalan Profesor M. Yamin, yakni terdiri dari beberapa jenis berupa mobil pribadi, bus, taksi, angkutan umum, pick-up, truk pengangkut sampah, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor seperti sepeda dan becak. Untuk lebih jelasnya, hasil data survei dan konversi ke dalam satuan mobil penumpang secara keseluruhan dengan rentang waktu per 1 jam yang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu pengamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut. Sebelum saya menampilkan dengan tabel, di sini saya menampilkan contoh perhitungannya, di mana data-datanya sudah saya tampilkan selama per 1 jam penelitian saya, yaitu motor 2619 SMP per jam, kendaraan ringan 274 SMP per jam, kendaraan berat 9 SMP per jam, serta lebar jalan 11,45 meter. Nah, di sini untuk perhitungannya 2619 yaitu nilai volume motor pada 1 jam dikali konversi 0,25 untuk mendapatkan
satuan mobil penumpang per jamnya, yaitu 654,75. Sedangkan kendaraan ringan 274 dikali 1, yaitu konversinya jadi 274 SMP per jam. Sedangkan kendaraan berat hanya 9 selama per 1 jam dikali 1,3 sebagai konversinya, yaitu 11,7 SMP per jam. Setelah itu ditotalkan untuk per 1 jam jalan segmen 1, yaitu 941 SMP per jam. Hasil perhitungan selanjutnya akan dicantumkan di dalam tabel. Sabtu, hari Selasa, hari Sabtu, serta hari Minggu di segmen 1. Hari Selasa, hari Sabtu, dan hari Minggu di segmen 2. Hari Selasa, hari Sabtu, serta hari Minggu di segmen 3. Nah, di sini dapat dilihat grafik volume lalu lintas harian rata-rata per segmen. Yaitu di segmen 1, hari Selasa yang sangat tinggi untuk volume kendaraannya. Segmen 2 masih sama hari Selasa dengan volume yang tingginya, serta segmen 3 antara hari Selasa dan hari Sabtu dengan volume tertingginya. Nah, selanjutnya ada kelas hambatan samping di ruas jalan Profesor M. Amin. Di sini dapat dilihat bahwa kendaraan pada hari Selasa untuk hambatan sampingnya sangat berat, sangat banyak. Rata-rata sangat banyak. Kelas hambatan samping pada hari Sabtu untuk segmen satunya sangat banyak, sangat high. Yang kedua dan segmen 3 hanya high dan tergolong sudah tinggi juga. Sedangkan pada hari Minggu sama dengan pada hari Sabtu, yaitu di segmen 1 sangat tinggi, segmen 2 dan segmen 3-nya tinggi. Selanjutnya analisis kecepatan lalu lintas. Sini sudah saya konversikan dan saya dapat kecepatan rata-ratanya, yaitu di segmen 1 untuk MC selama Sabtu, Minggu, Selasa per segmennya adalah sekitar 27, 26 sampai 29 km per jam. Untuk kendaraan ringan di segmen 1, segmen 2, segmen 3 selama 3 hari yaitu kisaran 23 sampai 24 km per jam. Sedangkan untuk kendaraan berat selama 3 hari per segmennya yaitu sekitar 21 sampai 25 km per jam kecepatannya. Selanjutnya, analisis kapasitas ruas jalan kondisi existing. Kondisi existing dapatkan kapasitas ruas jalannya 3,105 SMP per jam. Data ini didapat dari tabel-tabel yang ada di bab 2 dan bab 3. Selanjutnya, analisis derajat kejenuhan kondisi tahun 2020. Volume segmen 1 didapat yaitu 1492 SMP per jam. Sedangkan kapasitasnya yaitu sama untuk setiap segmen yaitu 3,105 SMP per jam. Untuk mencari derajat kejenuhan dengan rumus volume lalu lintas dibagi kapasitas yaitu 1492 dibagi 3,105. Dapat hasilnya 0,48. Nah, sini ada grafik untuk analisis derajat kejenuhan pada kondisi tahun 2020. Selanjutnya, analisis derajat kejenuhan kondisi tahun 2025. Itu volume pada 2025 didapat yaitu 1881 dengan memperhitungkan pertumbuhan selama 5 tahun ke depan. Sedangkan kapasitas jalan pada 5 tahun ke depan masih kurang lebih sama yaitu 3,105. Dan dilakukan perhitungan didapat derajat kejenuhannya yaitu 0,61. Ini adalah grafik untuk kondisi tahun 2025. Selanjutnya, dilakukan simulasi pemodelan menggunakan VSIM. Simulasi pada VSIM dijalankan dengan tombol Simulation Run. Proses simulasi yang berjalan selama 10 menit dapat diatur sehingga simulasi dapat berjalan kurang dari 10 menit, namun memiliki kualitas hasil yang sama. Evaluasi yang digunakan adalah Node Evaluation. Node Evaluation akan menghasilkan evaluasi ruas jalan secara keseluruhan seperti level of service. Pengaturan Node Evaluation diatur pada masing-masing ruas jalan dan masing-masing lengan masuk pada garis hitam Node Evaluation
dapat dilihat pada gambar 4.8 software vision. Nah, sini hasil analisa tingkat pelayanan jalan dengan SIM yaitu ternyata tingkat pelayanan jalannya sama, yaitu C untuk setiap segmen. Dan perbandingan menggunakan MKJI 1997 juga sama, yaitu C di tahun 2020 dan tahun 2025. Nah, alternatif upaya pengendalian hambatan samping. Dari hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab rendahnya kecepatan kendaraan di ruas jalan Profesor M. Yamin adalah hambatan samping yang tergolong cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan adanya pengendalian terhadap hambatan samping yang begitu tinggi di setiap segmen penelitian ini agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di ruas jalan tersebut, hingga dapat diharapkan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan perdagangan tersebut. Maka solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk di sepanjang ruas jalan Profesor M. Yamin dilakukan pemasangan dan pembuatan rambu atau marka jalan untuk menertibkan para pengguna lalu lintas baik penyeberang jalan, kendaraan agar tidak berhenti di sepanjang tempat sehingga kapasitas atau kecepatan jalan tidak terganggu. Yang kedua, perlu adanya kebijakan terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pontianak untuk melihat langsung bagaimana kegiatan di kawasan pasar tersebut pada jam-jam sibuk, untuk mengatur pola lalu lintas yang ada baik dari polisi lalu lintas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, maupun pihak terkait lainnya. Yang ketiga, bagi para pelaku usaha yang ada di sepanjang ruas jalan Profesor M. Yamin untuk lebih memperhatikan lagi lahan parkir yang mereka sediakan, agar para pelanggan yang datang tidak memarkirkan kendaraannya di badan atau bahu jalan karena akan mengganggu kapasitas atau kecepatan jalan di sepanjang ruas jalan tersebut. Masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari penelitian tersebut dapat yang pertama, identifikasi aktivitas perdagangan di pemukiman jalan Profesor M. Yamin Kota Pontianak, yaitu ruas jalan Profesor M. Yamin termasuk jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri sekunder yang menghubungkan antara kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 dan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua, yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar jalan minimal 11 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Yang B, aktivitas perdagangan serta pemukiman di ruas jalan tersebut sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan data yang didapat pada segmen 1 hari Selasa. Hari Sabtu dan hari Minggu kelas hambatan sampingnya tergolong sangat tinggi. Pada segmen 2 dan segmen 3 untuk hari Selasa kelas hambatan sampingnya yaitu sangat tinggi. Sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu kelas hambatan sampingnya tergolong tinggi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak sesuainya kecepatan rencana yang telah ditentukan untuk ruas jalan tersebut yang hanya berkisar 21 km per jam sampai 30 km per jam. Sedangkan kecepatan rencana paling rendah yang telah ditentukan adalah 30 km per jam. Yang kedua, nilai kinerja ruas jalan Profesor M. Yamin kondisi sekarang tahun 2020 dan perkiraan yang akan datang pada tahun 2025. Pertama, kinerja ruas jalan Profesor M. Yamin tahun 2020 yang masih di dalam batas aman yaitu masih di bawah 0,7. Hal ini dapat dilihat dari nilai derajat kejenuhan hasil perhitungan pada tahun 2020, yaitu pada segmen 1 sebesar 0,55, pada segmen 2 sebesar 0,54, dan pada segmen 3 sebesar 0,5, sehingga dapat dikategorikan C pada tingkat kinerja ruas jalan. Yang kedua, untuk proyeksi pada tahun 2025, dapat hasil DS yang lebih besar yaitu pada segmen 1 sebesar 0,69, pada segmen 2 sebesar 0,68, dan pada segmen 3 sebesar 0,63. Walaupun DS tahun 2025 meningkat, tapi masih di bawah batas yang telah ditentukan yaitu 0,7. Hal ini menunjukkan kalau ruas jalan Profesor M. Yamin mengalami penurunan kinerja ruas jalan yang cukup signifikan, akan tetapi masih dapat dikategorikan C pada tingkat kinerja ruas jalannya. Yang ketiga, hasil analisis menggunakan aplikasi SIM rata-rata didapat dengan hasil yang sama dengan menggunakan perhitungan MKJI 1997. Yang dimana hasil simulasi menggunakan SIM masih dapat dikategorikan C. Yang ketiga, rekomendasi atau solusi perkembangan kedepannya di wilayah sekitarnya. Yang pertama, untuk di sepanjang ruas jalan Profesor M. Yamin dilakukan pemasangan dan pembuatan rambu atau marka jalan untuk menertibkan para pengguna lalu lintas baik penyeberang jalan dan kendaraan agar tidak berhenti di sembarang tempat sehingga kapasitas atau kecepatan jalan tidak terganggu. Yang kedua, perlu adanya kebijakan terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pontianak untuk melihat langsung bagaimana kegiatan di kawasan pasar tersebut pada jam-jam sibuk untuk mengatur pola lalu lintas yang ada baik dari polisi, lalu lintas, Satpol PP, Dinas Perhubungan maupun pihak terkait lainnya. 3. Bagi para pelaku usaha yang ada di sepanjang ruas jalan Profesor M. Yamin untuk lebih memperhatikan lagi lahan parkir yang mereka sediakan agar para pelanggan yang datang
tidak memarkirkan kendaraannya di badan atau bahu jalan karena akan mengganggu kapasitas atau kecepatan jalan di sepanjang jalan tersebut. Nah, saran berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai saran dalam rangka pengendalian lalu lintas di perkotaan khususnya di wilayah penelitian saya, yaitu pertama, dari aspek penggunaan badan jalan sebagai tempat pemberhentian atau parkir agar kiranya pemerintah lebih ketat lagi dalam menertibkan para pengendara kendaraan bermotor untuk tidak menggunakan badan jalan untuk memarkirkan atau memberhentikan kendaraannya, supaya tidak mengganggu arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Maka mewajibkan untuk setiap pemilik tempat perdagangan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyediakan lahan parkir yang lebih efisien. Yang kedua, bagi masyarakat yang ada di sekitar ruas jalan Profesor M. Yamin perlu memahami dan mengetahui kondisi pergerakan lalu lintas yang ada di lokasi mereka tinggal. Agar masyarakat lebih taat dan patuh lagi dalam berkendara, maka diperlukan sosialisasi atau penyuluhan dan dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar lebih tertib dalam berkendara. Sehingga nanti tidak ada lagi pengendara dan pengguna jalan yang parkir di badan jalan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan durasi survei dilakukan pada sore hingga malam hari. Dikarenakan ruas jalan Profesor M. Yamin juga sangat padat pada malam hari, terutama dengan banyaknya pedagang kaki lima yang beroperasi pada sore sampai malam hari. Hal ini dilakukan supaya untuk mendapatkan fluktuasi karakteristik lalu lintas dan karakteristik hambatan samping yang lebih lengkap untuk ruas jalan tersebut. Karena kan penulis sangat kesusahan dalam menggunakan aplikasi VSIM, diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih memahami dalam pengoperasian aplikasi ini sehingga dapat meminimalisir error dari penggunaan aplikasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.